Rekap skor film bioskop minggu ketiga, Januari 2026. Alas Roban. Horor yang gak jelek, tapi juga gak ada yang istimewa, gak ada yang baru. Jadi crowd pleaser aja gitu. Dan menurut gue, ya layak lah buat seru-seruan. Gue kasih 3 dari 5 deh. Penerbangan terakhir. Ini salah satu film Indonesia tahun ini, mungkin beberapa tahun terakhir, tentang affair yang menurut gue terbaik. Formanya lebih dari sekedar cerita perselingkuhan biasa. Tiap karakternya itu punya gak serba hitam, gak serba putih, tapi juga ada abu-abunya, ada motivasi sendiri. Menurut gue keren banget. Di atas ekspektasi gue, something between 3,5 sampai 4. Tapi kalau disuruh milih cenderung kemana, gue rela deh kasih 4 dari 5. Bidadari Surga. Ini juga salah satu yang unexpectedly bagus ternyata gitu. Gue kira kan kemasannya memang kesannya kayak romansa religi biasa kan, tapi ternyata di balik kemasannya yang ringan dan simple itu ada sebuah message universal yang menurut gue bagus banget. Sebuah pengingat, dia nggak mengkritik secara keras, tapi mengingatkan secara halus gitu. Menurut gue bagus banget. Dan ngingetin kita kalau misalnya yang penting itu bukan sampai di mana titik ketakwaan lo, tapi prosesnya gitu. Dan juga sesuatu yang ibadah dari hati itu jauh lebih kerasa, bikin merinding daripada yang megah gitu, yang keren banget. Menurut gue like lah dikasih 3,5 dari 5. Unexpected Family. Film drama pertamanya Jackie Chan. Mungkin bakal jadi kayak drama keluarga yang mellow, yang bakal bikin kita nangis. Emang memang bikin nangis, tapi menurut gue kemasannya berbeda banget. Ini mungkin jadi salah satu pelajaran buat film Indonesia, gimana cara bikin film drama keluarga yang mellow, yang bikin nangis cirambai, tapi juga kerasa ini layak untuk ditonton di layar bioskop, bukan FTV++. Terus sebenarnya lebih ke gimana kalau misalnya orang tua itu terlalu maksain ke anaknya, efeknya gimana. Dan itu adalah lebih ke orang tua ke anak daripada anak ke orang tua menurut gue. Dan karena ini emang relate banget sama gue, ada satu adegan yang gue suka banget, yaitu waktu ulang tahunnya si Ren Jianjiang, itu dia sangat keluarga Cina banget menurut gue. Dan itu terjadi kalau misalnya harus melewati sebuah drama yang luar biasa, love-hate relationship antara anak dan ayah. Akhirnya semua orang pasti pernah punya mengalami love-hate relationship sama bokap ya, dan ya itulah kenapa film bisa relate dengan siapa aja menurut gue. Gue kasih 4 dari 5, bagus banget. 28 Days Later Bond Temple. Ini gongnya banget guys. Bagi gue yang udah ngikutin dari days, weeks, years yang tahun lalu, dan ini years bagian kedua, ini gue berani nobatkan sebagai seri terbaik dari semua 28 itu. Kenapa gue bisa bilang terbaik? Oke, cara konsep menarik banget. Ada karakter-karakter sekte Fingers Jimmy itu juara banget. Itu kayak ngasih gambar ke kita kalau agama apapun termasuk satanik itu juga pendekatannya sama sebenarnya basically ya. Ketika dihadapkan pada sebuah apokalips, itu terjadi di film 28 Years Later, The Bone Temple. Konsepnya menarik, terus karakter-karakternya juga bagus, juga strukturnya juga menarik, karena menurut gue strukturnya bikin kita, wah ini bakal dibawa ke arah mana nih. Bukan soal tebak-tebakan ya, tapi gue intrik untuk ngikutin. Bahkan gue nggak megang HP sepanjang film sama sekali. Itu sebuah prestasi kalau buat gue ya. Sadisnya di atas rata, sadis banget. Banyak sebenarnya adegan yang menurut gue, wow, gila berani banget gitu. Impactnya terakhirnya bagus banget, konklusinya bagus banget. Itu jadi sebuah kayak renungan buat kita manusia kalau kita lagi zombie apokalips. Diuji nih sisi kemanusiaan kita sampai sejauh mana. Ini ada Costa, kalau misalnya dikasih konsep yang bagus, skenario yang bagus, hasilnya sebagus ini. Pengadeganannya keren banget. Dan juga pemilihan soundtracknya juga keren banget, acting-actingnya juga keren banget. Gue kasih 5 dari 5, ngegol banget lah pokoknya, wajib tonton banget. Sampai jumpa minggu depan di review film yang tayang minggu depan.